lagi itu masih bisa dijadikan sesuatu hal konten Iya, gitu. betul. Ya kalau memang mau challenge ya, maksudnya tantangan ya kita keluar dari zona nyaman itu gitu. Ya seperti keluarga Manurung juga setelah beberapa lama membuat channel ya kan Bang ya, buat konten di YouTube, mereka kami aja untuk buat konten drama juga kemarin, drama series juga. Nah itu pertama kali dan alhamdulillah mereka saat ini sebenarnya bisa, tapi itulah namanya perjalanan. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Keluarga Manurung bersama aku Yuni Manurung dan aku Surya Manurung bersama narasumber kita yaitu Bams Marpaus. Terima kasih buat Bang Bam setelah mau kita undang di podcastnya Keluarga Manurung. Buat Bang Bamsnya sendiri, apa kabar sih? Alhamdulillah baik-baik saja dan alhamdulillah dan terima kasih banyak sudah ngundang di acara podcast Keluarga Manurung dengan budget wow. Pasti dong, karena kan yang diundang ini wow juga. Okay. Buat Bang Bam sendiri gitu kan, awal mulanya perkenalan sama Keluarga Manurung itu gimana sih ceritanya? Kalau untuk awal mulanya memang kita sering ketemu ya, dan dulu juga Yuni sering dengerin radio ya Yuni. Iya benar. Karena dulu memang penyiar radio dan Yuni sering dengerin dan kita ada hubungan saudara juga. Jadi awal mulanya sih perkenalannya itu ketika awal mulanya itu perkenalannya itu memang udah lama ya kan. Udah lama. Terus kita sering komunikasi, sering namun kagetnya itu waktu pertama kali Surya Manurung dan Yuni itu viral gitu, dan aku memang udah punya konten podcast dan sudah punya konten YouTube juga dan lain-lainnya. Ya sempat ngundang Bang Surya juga ya kemarin ya Bang. Betul. Ya, itulah awal mulanya ceritanya gitu. Oh gitu. Jadi aku mau tanya sama Abang. Jadi awal mula Abang jadi manajer itu gimana? Awal mula jadi manajer itu pertama kalinya memang itu sedikit ini ya, berpikir panjang. Karena waktu itu kan Bang Surya itu tanya gitu kan, Bang aku kepingin buat YouTube, itu bisa nggak? Ya lebih bagus gitu, karena ketika orang-orang atau konten kreator yang sudah viral di TikTok, kalau nggak dibuatkan channel YouTube akhirnya cuma gitu-gitu aja. Betul banget. Dan kebetulan Bang Surya memang betul membuat YouTube, iya. Dan kemarin itu aku yang buatin channelnya dan pertama kali subscribe ya Bang. Iya, pertama kali subscribe dan pertama kali aku ngedit itu belum ada terpikir menjadi manajer. Belum ada terpikir. Jadi kebetulan cerita-cerita aku memang ada niatan untuk ngebantu pertama kali membuatkan konten dari Keluarga Manurung. Ya udah disitulah ketemu sama Bapak ya Bang ya? Iya, ketemu sama Bapak. Di sana nggak lama kemudian ditawarin, Bams mau nggak jadi manajernya dari Keluarga Manurung? Wah itu sempat mikir 3 hari aku mikir ya. Itu kenapa? Aja kami nunggunya lama banget. Lama ya. Habis itu besok kami telepon, Bang gimana Bang nanti ya Bang? Bang gimana Bang nanti ya Bang? Terakhirnya di 3 hari itu dikabarin sama Bang Bams. Bisa. Insya Allah bisa. Dan di sana kita memang merintis dan sempat memang awal mulanya itu ditawarin nanti Bapak kasih kamu untuk ini deh gitu kan, uang untuk uang minyak, untuk uang apa gitu. Karena di situ memang jujur kalau di channel YouTube ya, di channel YouTube itu memang agak susah kan, susah. Sempat juga cerita sama Bang Surya, jangan terlalu berharap jauh banget dengan channel YouTube itu kan, tapi tidak salahnya kita berusaha gitu sih. Nah itulah awal mulanya jadi manajer Keluarga Manurung. Dan pertama kalinya itu konten yang viewersnya 5 juta ya Bang? 5 juta. Kita pertama kali mengundang. Iya. Dan itu perkenalan Keluarga Manurung itu ya Bang Bam yang buat. Iya. Dan itulah pertama kali. Dan sebelum mungkin Abang di Keluarga Manurung ya, untuk di personil Keluarga Manurung yang pertama kali untuk mengajukan Bang Bam sebagai manajer itu aku sebenarnya. Oh Yuni ya? Iya. Oh aku memang nggak tahu ya. Karena aku gini,
saat abang yang bikinkan konten perkenalan keluarga Manurung, di situ aku bisa menilai kayak kesabaran gitu kan, karena kan kita dulu itu kayak Bang Surya memang benar-benar nggak tahu apa-apa. Iya. Dan di sini tuh aku menilai itu Bang Pams ini tidak bosan kayak mengajari dan butuh kesabaran juga. Karena kan di situ kita pertama kali itu kan memang kalau di konten kreator ini kan wajib belajar. Karena kita di situ belum ada ilmu di dunia konten kreator. Karena kita kayak aku dulu hanya sebagai kuli bangunan dan Yuni sebagai online shop dan adik-adik juga belajar sekolah. Jadi belum ada untuk ilmu-ilmu di dunia konten kreator. Dan di situ ya aku jujur sendiri ya, pertama kali kita video pertama itu mukbang itu bukan perkenalan. Itu ngulangnya berapa kali? Kita perkenalan itu hampir kalau nggak salah 3 jam kita buatnya. Karena untuk perkenalan karena memang kan di situ kita ngulangin. Karena kan di situ kita masih ada bawaan gugup di depan. Kita dulu belum pakai kamera ya Bang, belum ada pakai kamera. Kita dulu masih pakai HP karena Bang Bam. Itulah aku yang salut sama Bang Bam cuman satu. Padahal dia punya kamera, dia bukan pelit sama barang, bukan. Tapi dia mengajarin kita untuk supaya menjadi dari nol. Jadi pertama kali, Bang, kalau misalnya jadi konten kreator itu nggak perlu pakai kamera. Wow, salut aku. Habis itu diajari pakai HP. Itu HP-nya masih HP. Betul nggak, Bang? HP aku sendiri. Dari situ. Jadi kita diajari dari nol, betul-betul dari nol sama Bang Bam. Aku salutnya di situ sama Bang Bam. Karena supaya kita membuat kita itu bisa membuat sebuah konten itu betul-betul bukan istilahnya dari wajib ada kamera ya kan Bang, wajib ada alat ini, alat itu. Jadi dari sederhana dulu diajari Bang Bam dan alhamdulillah sampai sekarang apa yang kita punya ya, apa yang kita punya dari awal itulah dikembangkan dan sampai sekarang ya ini. Buat Bang Bam sendiri ada nggak sih kira-kira kesulitan? Ya mungkin dari kayak bikin konten kesulitan deh bersama personil keluarga Manurung. Kalau untuk kesulitan sih namanya orang pertama kali ya, pertama kali pasti mereka ngerasa bahwasanya atau Bang Surya, Yuni dan juga tim-tim yang lain seperti Tiur dan lainnya itu pasti ngerasa bahwasanya gugup di depan kamera. Itu ya manusiawi gitu kan. Namun untuk kesulitan tidak ada terlalu sulit ya, karena memang keluarga Manurung ini memang langsung cepat nangkep dengan apa yang kita instruksikan gitu. Terus yang paling selama ini aku berikan itu kita apa adanya dan bikin nyamannya dari tim keluarga Manurung ini bagaimana gitu kan. Mungkin banyak ya, mungkin netizen selalu bilang ke aku, kamu kan manajer, arahkanlah mereka yang ini itu. Nah di sini aku tidak pernah mempersulit ya, apalagi soal konten-konten atau apa. Kita rembukan bersama nih, terus kita bahas dan akhirnya kita buat gitu ya. Yaudah, oke, kita buat ya senyamannya mungkin. Nah, seperti itu. Kalau untuk kesulitan sih sampai saat ini belum pernah kutemukan ya gitu. Dan yang paling aku suka dengan Bang Bam itu ya kesabarannya itu. Kesabaran itu sangat kuat betul. Karena kayak mana ya? Karena kadang Yuni buatnya betul. Kadang aku yang salah, kita ulang. Dulu kan belum ada kameramen, belum ada editor. Kita itu Bang Bam itu semua dirangkapnya dari manajer, dari kameramen, dari editor, dari produser. Jadi kreatif lah. Ide kreatifnya itu sebetulnya dari Bang Bam. Abis itu Bang Bam cerita ke kita ya kan. Kalau nggak kita buat kayak gini gimana? Tanya Kak Mardia, Yuni, aku sama orang Mimi. Cocok itu Bang. Jadi di situ kita ada kesalahan berapa kali tek Bang Bam itu nggak pernah ada ngeluh. Wih, payah kali lah kalian, nggak pernah ada ngeluh kayak gitu. Ya udah, ayo kita ulang lagi. Ulang. Di situ aku salut sama Bang Bam. Kesabarannya itu tinggi banget. Iya, tadi kalau untuk cerita tadi itu emang ini ya. Kita nggak perlu memaksakan ataukah kita nggak perlu harus keluar dari zona nyamannya gitu kan. Selagi itu masih bisa,
dijadikan sesuatu hal konten Iya, gitu. betul. Ya kalau memang mau challenge ya, maksudnya tantangan ya kita keluar dari zona nyaman itu gitu. Ya seperti keluarga Manurung juga setelah beberapa lama membuat channel ya kan Bang ya, buat konten di YouTube, mereka kami ajak untuk buat konten drama juga kemarin, drama series juga. Nah itu pertama kali dan alhamdulillah mereka saat ini sebenarnya bisa, tapi itulah namanya perjalanan gitu ya. Nanti kita bakal buat mungkin seperti drama series gitu ya. Iya. Sebenarnya kita udah buat beberapa film ya. Beberapa film. Sekitar tiga ya, masih tiga ya. Itu. Jadi kalau aku mau nanya sama abang, jadi kalau misalnya serangan netizen yang paling pedas ke abang itu apa? Serangan netizen itu memanfaatkan ya. Memanfaatkan. Banyak netizen bilang bahwasanya aku memanfaatkan keluarga Manurung dan ada ketika mereka viral gitu kan. Iya. Terus ya banyaklah memakan atau menggunakan uang keluarga Manurung gitu ya. Banyak kali dan nggak bisa membimbing atau membina keluarga Manurung dalam segi konten tadi gitu. Dan bahwasanya mereka bilang soal uang itu tadi sih yang lebih sakit ya, uang. Soal uang ya. Karena mereka berpikir bahwasanya semuanya tentang uang. Padahal kalau diceritakan merintisnya itu kita nggak membahas uang ya kan awalnya kan Bang, kita nggak membahas uang. Dan itu 3 bulan ya Bang ya. Kalau kita mendudukan channel YouTube kemarin itu 3 bulan. Nah di situ kita nggak ada cerita uang gitu. Nah setelah nampak kelihatan di channel YouTube, barulah di sana kita bahas mengenai tentang bagaimana pembagiannya gitu. Dan kalau aku sampai saat ini juga kami tetap selama pertama kali awal bergabung ataukah membentuk keluarga Manurung ini, aku juga cerita jangan hanya gara-gara uang kita bubar kita gitu. hancur. Nah, makanya sampai saat ini sih aku nggak berpikir dapatnya berapa ini itu ya. Banyak sih orang penasaran ya. Banyak orang penasaran. Intinya serangan netizen itu yang paling nggak aku tahan dan nggak kuat itu adalah memanfaatkan. Yang kedua soal memakan uang. Uang. Dua ini yang selalu itu tadi, karena kan netizen ini nggak tahu apa-apa soal kita. Iya. Dari kita merintisnya, dari kita cuma makan gorengan, dari kita yang ya udah bikin konten itu apa adanya. Masih hujan-hujanan pula konten. Masih naik kereta tarik-tarik satu kereta 3 orang, merintisnya itu sakit banget gitu. Dari kita cuman makan gorengan aja, dari kita cuman makan mie ayam. Terkadang kita buat konten itu cuman minum aqua doang. Itulah. Sebetulnya kalau untuk cerita-cerita merintisnya itu sakit ya. Sakit ya. Karena itu tadi Bang, orang hanya menilai dari kita di luarnya saja, tanpa mereka tahu di sisi dalamnya kita itu seperti apa. Mungkin mereka itu tidak tahu kita kayak merintis, kayak kita harus seperti ini, mereka nggak tahu itu tadi. Mungkin mereka hanya menilai tanpa harus tahu kita seperti apa menjalannya. Oke deh, terima kasih buat Bambang yang mau diundang di podcast keluarga Manurung. Terima kasih banyak buat Bambang, sehat-sehat selalu, sabar-sabar dan tetaplah bersama kami, tetaplah bimbing kami, tetaplah ada di samping kami. Ya betul. Karena kita saling melengkapi di satu tim ini. Terima kasih juga dari aku Yuni Manurung dan aku Surya Manurung sebagai manajer kami. Ya. Pokoknya buat kita semua sehat-sehat, majukan tim keluarga Manurung. Amin. Terima kasih buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Keluarga Manurung. Acara ini disponsori oleh Dr. Hen.